Hai guys, terima kasih sudah mengklik video ini. Oh ya guys, jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Tinggalin like-nya juga ya. 1. Raibong. 1. Judul sinetron pertama Raibong adalah Sepatu Super. 2. Iklan pertama Raibong adalah Mil Kuat. 3. Di YouTube Raibong memiliki 178.000 subscriber dan terus bertambah. 4. Raibong terkenal setelah menjadi pemeran sidul kecil. 5. Vlog Raibong bisa dilihat di YouTube Raibong TV. 6. Para fans beropini bahwa Raibong mirip Rizky Nazar. 7. Raibong adalah artis Rejang Lebong Bengkulu yang paling ganteng. 8. Hubungan Raibong dan Sandrina Michelle cocok menurut fans. Sempat ketipu juga. Dulu kami dijanjikan kami mau dibuat sinetron nih, tapi bayar dulu. Waktu itu ya namanya juga aku dari Bengkulu merantau, jadi nggak tahu, jadinya ketipu, ucap Raibong. Nggak sampai ratusan juta, ya segitu puluhan juta. Tapi kan sudah bertekad gitu, aku bisa ke Jakarta. Ya apapun yang terjadi harus aku lakukan karena memang aku suka di dunia ini. Sempat down tapi harus bangkit lagi, ujar Raibong. Menurut aku, ya di dunia ini nggak ada yang mulus. Aku juga dulu pas casting tinggal di rumah omku. Setiap hari tuh casting naik angkutan umum, naik ojek, sempat sakit juga ketika aku datang ke tempat casting. Itu pas demam, terus aku kayak mimisan gitu. Ya namanya juga perjuangan hidup, tutur Raibong menutup perbincangan. 2. Kiesa Alvaro. 1. Sebelum membintangi sinetron Dari Jendela SMP, sosok Kiesa Alvaro lebih dikenal sebagai penyanyi cilik. 2. Tak hanya itu, Kiesa Alvaro merupakan anak dari musisi Indonesia, yaitu vokalis dari grup band Ungu, Pasha Ungu. 3. Putra dari Pasha Ungu tersebut sudah mulai dikenal sebagai penyanyi cilik sejak tahun 2010. 4. Selain menjadi aktor, kesibukan Kiesa Alvaro meliputi bekerja sebagai penyanyi cilik, model, dan bintang iklan. 3. Dianda Sabrina. 1. Dianda Sabrina mengawali karirnya sebagai model. Ia lahir pada tanggal 15 Desember 1999 di Cirebon, dan pada tahun 2020 ia berusia 21 tahun. 2. Dianda Sabrina merupakan aktris pendatang baru. 3. Wanita cantik ini mulai dikenal saat ia main di sinetron Makhluk Manis dalam Bis. 4. Dianda mengikuti ajang Talent Star 2017 dan ia berhasil memenangkan ajang bergengsi ini. 4. Zaskia Chadwick. 1. Zaskia Chadwick mengawali karir di sinetron Cinta Misteri pada tahun 2018. 2. Zaskia Chadwick sudah memerankan beberapa judul sinetron dan FTV. 3. Zaskia sangat menyukai warna abu-abu dan hitam. 4. Ia juga menyukai makanan ramen dan mie ayam. Awal karir Zaskia adalah modeling, dan ia mendapatkan DM yang isinya mengajak casting ke Jakarta, yang saat itu Zaskia sedang di Bali. Saat Zaskia meminta izin kepada mamanya, tidak diizinkan, karena mengira itu penipuan, dan lagi pula saat itu Zaskia masih sangat muda. Namun setelah dipikir matang-matang, mama Zaskia pun mengizinkan Zaskia untuk pergi ke Jakarta. Goal Zaskia di tahun 2020 adalah ia ingin membeli rumah. 5. Sandrina Michelle. 1. Berkat bakat aktingnya, Sandrina Michelle juga telah membintangi 8 judul sinetron, termasuk Dari Jendela SMP. 2. Sandrina Michelle, aktris 13 tahun itu, sudah membintangi 10 judul film layar lebar. 3. Setelah sukses dan banyak menarik perhatian, Sandrina Michelle dipercaya untuk bermain di sinetron Dari Jendela SMP sebagai Wulan. Saat ini, ayah Sandrina Michelle sedang berada di Amerika melanjutkan pekerjaannya. Walaupun tidak tinggal bersama, mereka tetap menjalin hubungan komunikasi. Dulu, Sandrina Michelle pernah mengalami pelecehan seksual yang ditulis oleh orang yang tidak bertanggung jawab, dan ketika berita itu tersebar, ibu Sandrina langsung menindaklanjuti lewat jalur hukum. 6. Jevan Nathaniel. 1. Awalnya Jevan ingin menjadi penyanyi karena ia mengidolakan Justin Bieber. 2. Karena mama aku mempunyai jalur ke acting, jadi aku ikutin saja. Sekarang aku mau coba hal baru, yaitu menyanyi, tutur Jevan.
3. Jeva Natanio terpilih sebagai aktor muda dalam ajang Piala Maya pada tahun 2013. 4. Mengawali debut di industri akting tanah air pada tahun 2011 silam saat usianya masih 6 tahun. 5. Selain menjadi aktor, kesibukan Jeva Natanio meliputi bekerja sebagai model dan bintang iklan. 6. Saat ini Jevan sedang disibukkan dengan jadwal syuting dari Jendela SMP. 7. Ratu Sofia. 1. Ratu Sofia memiliki darah blasteran Indonesia, Portugal, dan India. Ini merupakan pendatang baru. 2. Safira Ratu Sofia mulai dikenal ketika membintangi film Satria Heroes Revenge of Darkness. 3. Tidak hanya itu, Ratu Sofia juga pernah memerankan film horor yang berjudul Mereka Yang Tak Terlihat. 4. Saat ini Ratu Sofia sedang disibukkan dengan syuting dari Jendela SMP. 8. Renaldi Ramadan. 1. Lewat sinetron Cinta Suci, ia sering mendapatkan nasihat dari aktris dan aktor senior untuk tidak tinggi hati serta mengeksplor lagi kemampuan aktingnya. 2. Renal Ramadan berhasil membintangi layar lebar yang berjudul Wahana Rumah Hantu pada tahun 2017. 3. Renal memiliki wajah yang sekilas mirip dengan aktor Aliando Syarif. 4. Renal Ramadan memulai debut aktingnya dengan membintangi sinetron yang berjudul Mermaid in Love. 5. Berkat wajahnya yang tegas dan tatapannya yang tajam, ia sering mendapatkan peran antagonis di setiap sinetron yang dibintanginya. 6. Renal memiliki darah campuran Arab. 9. Emiliano Fernando Cortizo. 1. Emiliano merupakan pria yang mempunyai darah campuran antara Australia dan Indonesia. 2. Emil tidak hanya aktif sebagai pemain sinetron saja, ia merupakan personel dari grup musik bernama Next Gen. 3. Dalam sinetron Anak Masjid, Emil memerankan sosok Pari. Dari sinetron itulah namanya mulai dikenal oleh masyarakat, bahkan menjadi idola para remaja. 4. Tidak hanya berakting, Emiliano juga diketahui sebagai model. 10. Akila Kalista. 1. Akila Kalista sudah memerankan beberapa judul sinetron dan FTV. 2. Tak hanya itu, gadis asal Bali ini juga menjadi bintang iklan. 3. Di usianya yang baru menginjak 3 tahun, ia sudah berani berakting dalam sinetron Putri Yang Tertukar pada tahun 2010. 4. Akila Kalista semakin dikenal saat dirinya membintangi sinetron Orang Ketiga di tahun 2018 sebagai Dia. 11. Rayensyah Rasya Hidayah. Rayensyah Rasya Hidayah lahir di Jakarta 25 November 2006 dan pada tahun 2020 ia berusia 14 tahun. Ia adalah salah satu aktor cilik ternama di mana ia adalah pemain sinetron Kun Anta, Nyi Roro Kidul, dan film Habibie dan Ainun 3. 12. Umar Lubis. Umar Lubis banyak berperan dalam sinetron-sinetron produksi Cinemark. Biasanya ia berperan sebagai seorang bapak dalam setiap sinetron yang dibintanginya. Ia adalah menantu dari aktris senior Rae Sita. 13. Ria Probo. Anugerah Cinta bukanlah sinetron pertama yang dibintangi Ria Probo. Sebelumnya, wanita cantik ini pernah bermain di beberapa judul sinetron, FTV, dan film layar lebar. Peran yang dimainkan Ria Probo pun beragam, mulai dari wanita baik-baik, perempuan pinggir jalan, wanita yang tersakiti, hingga wanita jahat yang sifatnya sombong dan kejam. 14. Windy Wulandari. Windy telah resmi menikah dengan Aryo dan telah dikaruniai satu anak tunggal yang bernama Andika Ariansyah. Windy Wulandari Rahayu lahir di Jakarta 13 Desember 1978 dan pada tahun 2020 ia berusia 42 tahun. Aktris spesialis antagonis ini merupakan finalis Putri Indonesia 2000 perwakilan dari DKI Jakarta dan Windy Wulandari menganut agama Islam. 15. Fendi Pradana. Fendi Pradana merupakan aktor spesialis film laga dan telah membintangi sejumlah judul film laga sejak akhir era 80-an. Selain itu, pernah juga membintangi beberapa judul film horor dan drama. Ia merupakan aktor terbaik untuk film televisi Festival Film Indonesia 2005, Surat Cinta untuk Reformasi.
16. Ratu Dewi Imasi. 1. Sinetron pertama Ratu Dewi Imasi adalah Mentari Pagi tahun 1996. 2. Berawal dari ajakan teman ke lokasi syuting, impiannya untuk menjadi artis menjadi nyata. 3. Berawal ingin menjadi seorang penyanyi, ternyata dari awal terjun di dunia hiburan hingga saat ini, Ratu Dewi Imasi malah menjadi seorang pemain sinetron. Ratu Dewi lahir pada tanggal 17 Agustus 1974 dan pada tahun 2020 ia berusia 46 tahun. Ratu Dewi Imasi menganut agama Islam. 17. Sandy Taroreh. Berkarir di usia kanak-kanak sampai pada tahun 1991, di usianya yang sudah remaja, ia memperoleh peran utama dalam film Ketika Senyummu Hadir yang bertema psikologis remaja. Sandy Taroreh memiliki anak perempuan yang cantik bernama Anastasia Gabriela Taroreh. Sandy Taroreh lahir pada tanggal 15 Juni, istrinya bernama Irma Taroreh, dan mereka sudah mempunyai 4 orang anak. Sandy Taroreh menganut agama Kristen. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe ya.